Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Zahra, silakan. Siap gerak, tempat duduk gerak, sebelum belajar. Mari kita baca doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Baiklah. Terima kasih anak-anak, semangat sekali ya hari ini. Kalian sudah siap belajar semua ya? Alhamdulillah pada sehat. Oh ya, hari ini kelas 5 siapa yang tidak hadir? Rizky. Mana Rizky? Ada kabar tidak? Oh, sakit? Oh iya, sakit ya. Mudah-mudahan Rizky cepat sembuh ya. Kita doakan. Kelas 6 hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua, alhamdulillah ya. Berarti kelas 6 sehat semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali belajar ya di kelas tercinta kita ini. Yang mana pada hari ini tujuan pembelajaran kelas 5 yaitu yang pertama melalui kegiatan mengamati gambar siklus air, siswa mampu mengidentifikasi urutan siklus air dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu menjelaskan dampak siklus air bagi kehidupan dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu membuat bagan siklus air dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran kelas 6, yang pertama, melalui kegiatan membaca sekilas sebuah teks non-fiksi, siswa mampu menentukan gagasan utama tiap paragraf. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menemukan informasi penting pada tiap paragraf. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menyajikan ringkasan singkat dari teks non-fiksi. Coba Ibu tanya dulu, apakah kalian itu pernah melihat air hujan? Ya. Coba gimana sih proses air hujan turun itu? Ada yang bisa menjawab? Hujan itu dari mana turunnya? Dari langit turun ke bumi. Itu sederhananya ya? Iya. Tapi kalian sudah sering ya melihat air hujan. Lalu bagaimana kalau air hujan itu terus-terusan turun? Besar, lama, mengakibatkan apa? Mengakibatkan banjir. Nah, untuk kelas 6 akan membaca teks non-fiksi yang berjudul Banjir Bukan Sekedar Bencana. Nah, pada kegiatan selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1 silakan bergabung, kelompok 2 bergabung, kelompok 3 ya. Kemudian kelas 6 ini kelompok 1 dan yang di belakang kelompok 2. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini LKPD-nya, Ibu bagikan ya. Silakan. Ini untuk kelas 5. Ini LKPD-nya. Silakan alat tulisnya. Dan ini untuk kelas 6 dibagikan LKPD-nya. Ya. Silakan silakan alat tulisnya. Ibu minta kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelas 5, Ibu minta kalian pertama amati gambar
Bisa dilihat di buku tema 8 halaman 9. Silakan dibuka buku temanya di halaman 9. Nah, di situ ada informasi penting tentang siklus air. Silakan ya untuk tambahan sumber materi yang kalian dapatkan untuk menjawab pertanyaan pada LKPD. Untuk memudahkan pula, di sini Ibu menyiapkan lagu ya supaya kalian mengingat tentang tahapan-tahapan siklus air. Ini nadanya adalah nada lagu beca ya, lagu anak. Ikuti ya, Ibu nyanyi dulu. 1, 2, 3. Ayo kita belajar siklus air. Siklus air adalah perputaran air dengan terus mengalir dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi, lalu sungai menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. Air meresap, itu infiltrasi. Nah itu ya tambahan materi untuk kelas 5. Silahkan bekerja sama ya, tidak boleh ada yang tidak bekerja ya. Namanya kerja kelompok, diskusi, harus bekerja sama. Nanti setelah kalian mengerjakan LKPD tersebut, nanti dari perwakilan kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan diskusi kelas 5. Baiklah, untuk kelas 6 Ibu sudah membagikan ya LKPD-nya. Nah, di situ ada teks ya tentang banjir bukan sekedar bencana alam. Nah, dibuka juga buku temanya halaman 56. Silahkan dibuka buku tema halaman 56. Ya, di situ juga ada banyak informasi penting ya untuk menjawab pertanyaan pada LKPD. Silahkan diskusikan dengan kelompoknya. Tapi sebelum itu, apakah ada yang mau bertanya, Mas Nam, terkait prosedur atau langkah-langkah pengisian LKPD-nya? Ya, apa nih? Gagasan utama ya? Iya. Gagasan utama itu ide utama ya, atau ide pokok. Nah, di mana adanya? Gagasan pertama itu ada dalam setiap paragraf itu, biasanya ada di awal paragraf, atau di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Jadi, gagasan utama setiap paragraf itu hanya ada satu. Kalimat-kalimat lainnya merupakan gagasan-gagasan atau kalimat-kalimat penjelas. Ya, paham? Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak cukup? Ya. Baiklah, kalau gitu silahkan bekerja dengan kelompoknya. LKSD-nya sudah ya barusan? Ya, silahkan bekerja dengan kelompoknya.
kelompoknya ada yang sudah selesai? Coba Ibu tanya kelompok 1, apakah anggota kelompoknya bekerja sama? Bekerja sama ya? Ya. Bagaimana kelompok 2? Apakah anggota kelompoknya bekerja sama? Kenapa sih Kak? Kalau bekerja sama ya? Itu namanya diskusi ya. Diskusi itu harus bekerja sama. Ya, sekali informasinya ada di sini juga ya. Kelompok 3 apakah bekerja sama? Anggotanya? Bekerja sama, ya baik. Kelompok 1 kelas 6 apakah anggota kelompoknya bekerja sama dengan baik? Baik. Kelompok 2 bagaimana? Bekerja sama? Oke, sip ya. Ya. Baiklah. Untuk selanjutnya, kalau sudah selesai, coba udah selesai belum nih?
Memasuki musim hujan hingga wilayah Indonesia terjadi banjir yang diakibatkan oleh faktor alam dan juga manusia yang melakukan penggunaan dia membuang sampah di sungai dan pembuangan yang tidak menghindarkan demografi. Itu ringkasannya yang dibuat oleh kelompok 1 ya. Berikan tepuk tangan untuk siapa? Bagus sekali ya, membuat ringkasan singkat dari informasi penting yang ada pada gagasan utama paragraf. Baiklah anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini untuk kelas 5 itu tentang siklus air dan kelas 6 itu adalah tentang membuat ringkasan ya dari informasi penting yang ada pada paragraf. Kita simpulkan bersama ya bahwa siklus air atau perputaran air ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada tahapan evaporasi. Yang mana tahapan evaporasi ini adalah penguapannya. Penguapan dari bumi menuju ke atmosfer ya. Penguapan, mengalami penguapan. Tahapan yang kedua adalah kondensasi, yaitu penggunaan ya. Proses penguapan tadi yang menjadi titik-titik air tadi kemudian berkumpul membentuk awan ya. Kemudian tahapan yang ketiga ada presipitasi. Awan-awan tadi berkumpul semakin banyak semakin berat dan akhirnya jatuhlah air hujan ke permukaan bumi. Itu namanya presipitasi. Dan tahapan yang terakhir adalah infiltrasi, yang mana air yang jatuh, air hujan yang jatuh itu adalah diserap oleh tanah ya. Infiltrasi itu adalah penyerapan. Untuk kelas 6 mari kita simpulkan pembelajaran hari ini ya, bahwa tadi gagasan utama itu adalah ide utama ya. Iya, ide utama dalam setiap paragraf itu ada berapa? Ada 1 ya setiap paragraf itu ya. Kemudian bagaimana membuat ringkasan daripada teks non fiksi, yaitu dengan cara menemukan gagasan utama. Yang kedua, menemukan informasi penting dalam setiap paragraf. Seperti itu ya. Baiklah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Terima kasih ya anak-anak. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita lakukan evaluasi dulu. Ini latihan soal, silahkan dijawab ya. Ya, ini kelas 5. Ini kelas 6 ya. Nah, ini tesnya. Bukan isi. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk menjawab. Saya. Ayo sebentar waktunya 5 menit. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Oh, yang sudah selesai. Ada yang belum? Sudah? Ya. Kelas 6 sudah semua? Sudah. Ya. Sekarang coba kelas 5 sudah selesai semua belum? Sudah? Pada pinter ya anak ibu ya. Pinter. Sudah? Baiklah, terima kasih anak-anakku yang selalu semangat dalam belajar. Kita ketemu lagi esok hari ya di materi pembelajaran selanjutnya. Baiklah, untuk penutup pembelajaran hari ini silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap,
12 mari kita baca